Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi sama aku Cynthia. Kali ini aku tentunya bakal ngajak kalian untuk sharing bareng-bareng. Nah teman-teman, tapi sebelumnya aku mau nanya sesuatu ya sama kalian. Pernah nggak sih dalam suatu hari, entah kalian lagi di rumah kayak atau lagi di perjalanan, nah tiba-tiba kalian mendengar yang namanya kabar kematian. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengarkan kabar itu? Oke teman-teman, pastikan yang kita rasain ketika mendengarkan kabar itu rasanya sedih ya, tentu sedih. Baik itu kita kenal sama orangnya atau mungkin kita nggak kenal sama orangnya, tapi pasti perasaan sedih itu ada. Nah teman-teman, kenapa sih kita bisa merasakan sedih? Karena mungkin pada saat itu kita memposisikan diri kita ada di posisi dia. Nanti gimana ya kalau misalkan aku ternyata yang berpulang? Nanti gimana ya kalau ternyata aku ada di posisi itu? Udah belum sih kita mempersembahkan hidup kita tuh ya hidup yang terbaik gitu. Kita ingin berpulang ke surga, tapi kita lupa bahwa surga itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma. Harus ada sebuah perjuangan. Ibaratkan seperti ini teman-teman, kita seringkali ingin mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dengan gaji yang besar. Nah, kita di situ akhirnya mati-matian gimana caranya belajar atau mungkin ikut pelatihan di mana-mana biar kita tuh bisa masuk ke perusahaan itu gitu. Nah, tapi yang sering kita lupa adalah ini surga loh teman-teman, sesuatu yang tidak semua orang dapatkan, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang Allah ridhoi untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa masuk ke sana. Tapi kita gagal atau mungkin kita bodoh amat gitu untuk mempersiapkan bekal terbaik itu. Teman-teman, di dunia ini adalah tempat kita berjuang gitu. Tempat kita untuk membuktikan kepada Allah bahwa ya kita memang benar-benar ingin berpulang sebagai hamba yang diridhai Allah. Dan lagi ketika kita ingin masuk ke dalam surga, harusnya kita tahu nih kriteria-kriteria orang seperti apa yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 179, dalam ayat itu dikatakan bahwa penghuni neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang masuk neraka jahanam? Yang pertama adalah mereka yang mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka yang mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah teman-teman, dari ayat ini kita udah tahu kan ciri-ciri orang yang masuk neraka itu seperti apa. Maka ketika kita ingin masuk ke dalam surga, kita jangan melakukan hal itu. Mata, hati, dan telinga kita harus kita gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang Allah sukai. Ketika mata, hati, dan telinga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah maka tempat kembali kita adalah ke dalam surga. Jadi jangan sampai kita berpulang tanpa tahu apa tujuan kita, karena ketika kita tahu tujuan maka kita tahu bagaimana cara untuk berjuang. Nah teman-teman, sekian dari aku. Sampai bertemu di bincang hal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo community, Togetherness is our strength.